Ambil ucapan Rasul, buang jauh-jauh pendapatku. Jadi bermazhab boleh, tapi fanatik terhadap mazhab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, jamaah salat maghrib Masjid Al-Jihad yang semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat, ampunan serta keberkahannya kepada kita semua. Alhamdulillah, pujian dan syukur senantiasa kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur atas karunia dan nikmat yang tidak terhingga yang Allah telah limpahkan kepada kita, dan masih senantiasa Allah perbaharui nikmat-nikmat itu untuk kita semua. Semoga kita pun dimudahkan untuk senantiasa memperbaharui rasa syukur kita kepadanya, agar nikmat-nikmat yang telah kita dapatkan bisa membawa kebaikan dan keberkahan untuk kita semua. Salawat dan salam terlimpahkan pada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terlimpah pula pada segenap sahabat beliau, pada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan ihsan hingga akhir zaman. Jamaah rahimakumullah, pada kajian kita malam hari ini, tema yang akan kita bahas adalah menggapai hidayah untuk meraih jannah. Jamaah rahimakumullah, berbicara tentang hidayah yang kalau dalam bahasa kita artinya adalah petunjuk. Setiap hari ketika kita sholat, kita telah memohonnya kepada Allah itu minimal sebanyak 17 kali. Karena setiap rakaat dalam sholat fardu yang ada jumlahnya 17 itu, kita akan membaca surat Al-Fatihah. Dan di surat Al-Fatihah itu ada ayat yang berbunyi ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami, atau kalau kita tetap menggunakan bahasa aslinya,
berikanlah hidayah kepada kami, ihdina. Kalau diterjemahkan ya berikanlah petunjuk atau tunjukkanlah kami as-siratal mustaqim, kepada jalan yang lurus. Jadi kita setiap hari minimal 17 kali memohon hidayah kepada Allah kepada jalan yang lurus. Itu minimal. Karena kalau kita tambahkan dengan sholat-sholat sunnah, jumlahnya akan lebih banyak lagi. Kalau ditambahkan rawatib yang 10 rakaat, berarti tambah 10 kali. Ditambah sholat duha, ditambah tahiyatul masjid, ditambah sholat tahajud dan witirnya, belum lagi kalau ditambah sholat sunnah mutlak yang dilakukan, bisa sangat banyak. Berulang-ulang kita memohon kepada Allah hidayah. Dan ya hidayah ini memang sesuatu yang sangat penting. Tanpa hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tidak akan bisa masuk ke dalam jannah. Tanpa petunjuk, kita tidak akan bisa sampai ke surga. Sampai tapi ke neraka. Karena di akhirat nanti ada 2 tempat yang akan menjadi tempat labuhan setiap manusia. Semua manusia ada 2 tempat destinasi, satu surga, yang satu neraka. Nah, kita ini memohon kepada Allah agar kita termasuk orang-orang yang diberi hidayah, diberi petunjuk oleh Allah untuk bisa sampai ke tempat yang namanya jannah ini. Maka para jamaah rahimakumullah, kita ingin mengupas antara harapan besar kita memohon petunjuk kepada Allah agar kita nanti bisa masuk surga. Ini harus disesuaikan, diselaraskan dengan amal dan ikhtiar kita. Nah, kita akan bahas apa amal dan ikhtiar, apa sebab-sebab yang bisa mendatangkan hidayah yang bisa menghantarkan kita ke dalam jannah. Yang pertama, para jamaah rahimakumullah, hidayah itu harus dimohon kepada Allah. Nah, kalau poin yang pertama ini memohon, kita sudah melakukannya dan bahkan sudah berulang-ulang minimal 17 kali. Jadi langkah pertama ini untuk mendapatkan hidayah ini sudah kita praktekkan. Meskipun mungkin ada di antara kita yang tidak serius dalam memohonnya. Artinya memohon hidayahnya kepada Allah ini baru formalitas. Ucapan di lisan sebagai syarat sahnya salat, dia baca Fatihah ya dibaca. Tapi tidak paham kalimat-kalimat yang dibaca di surat itu, termasuk tidak paham bahwa sebetulnya selama ini kita sudah memohon hidayah kepada Allah. Tapi setidaknya perbuatan itu sudah kita lakukan sebagai syarat untuk mendapatkan hidayah dari Allah, ya kita memohon kepada Allah yang salah satu nama yang disebut dalam Al-Quran sebagai Al-Asma'ul Husna itu adalah Al-Hadi. Jadi salah satu nama Allah itu Al-Hadi, yang maha memberikan petunjuk. Karena Allah maha pemberi petunjuk, maka wajar kalau kita sebagai hamba ini memohon kepada Allah. Sehingga para jamaah rahimakumullah, ada sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim
di mana Allah Ta'ala telah berfirman, Ibna Adam, kullukum dhalun. Ini Allah berfirman, para jamaah, wahai Ibnu Adam, kullukum dhalun. Pada asalnya kalian itu berada dalam kesesatan. Kullukum dhalun illa man hadaituhu, kecuali orang-orang yang aku beri hidayah, kata Allah. Jadi kalau kita tidak diberi hidayah, kita dalam kesesatan. Kullukum dhalun illa man hadaitu, setiap kalian adalah tersesat kecuali yang aku beri petunjuk. Ayat semacam ini hadis kursi tapi firman Allah, tapi dalam Al-Quran itu ada kalimat yang nadanya mirip. Wal asri innal insana lafi husrin illa alladzina amanu. Demi masa, sesungguhnya seluruh manusia itu pada asalnya dalam keadaan merugi, seluruhnya tanpa terkecuali. Illalladzina amanu, baru kemudian Allah kecualikan dari semua manusia yang terancam dalam keadaan merugi itu, kecuali orang-orang yang beriman, beramal soleh, tawassaw bil haq dan tawassaw bis sabr. Nah, demikian pula ini, kullukum dhalun, setiap kalian asalnya itu berada dalam kesesatan. Illa man hadaituhu, kecuali orang-orang yang aku berikan petunjuk. Kemudian, nah ini intinya, fastahduni ahdikum, maka kata Allah, mintalah kalian hidayah kepadaku. Fastahduni, mohonlah. Kalau bahasa dari bawah ke atas itu bukan permintaan tapi permohonan. Mohonlah hidayah kepadaku, fastahduni, karena engkau tuh dalam keadaan sesat kecuali aku berikan petunjuk, maka mohonlah. Artinya kita diminta proaktif oleh Allah untuk memohon hidayah itu dari Allah. Fastahduni ahdikum, kalau kalian meminta memohonnya hidayah itu kepadaku, aku akan berikan itu kepada kalian. Istihda, tolabul hidayah. Setidaknya sekali lagi para jamaah, istihda ini, tolabul hidayah ini sudah kita lakukan saat kita membaca ihdinas siratal mustaqim. Dalam hadis, kalau tadi hadis qudsi, kalau ini hadis biasa ya. Masih sama riwayat Imam Muslim, ada salah satu doa yang diajarkan oleh Rasul untuk kita baca dalam rangkaian zikir pagi dan petang, dan bisa dibaca setelah tasyahud akhir sebelum salam, atau dibaca kapan saja ketika kita berdoa kepada Allah, boleh kalimat-kalimat ini dibaca. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ada 4 yang dimohon oleh Rasul dalam hadis ini, dan ini selalu dibaca oleh beliau pagi dan petang. Allahumma inni as'alukal huda, ya Allah, aku mohon kepadamu petunjuk. Rasul saja masih memohon kepada Allah petunjuk. Allahumma inni as'alukal huda. Yang kedua, wattuqa, ketakwaan. Mohon agar dijadikan hamba yang bertakwa. Yang ketiga, wal afaf, mohon agar diberikan kesucian diri. Afaf. Wal ghina, dan yang keempat, mohon agar diberikan jiwa
yang merasa cukup dengan karunia Allah, ghina atau qanaah. Ini 4 kalimat yang selalu dibaca oleh Rasul. Dan kalau seseorang telah mendapatkan 4 hal ini, tidak ada orang yang lebih bahagia dalam hidupnya dari orang yang telah mendapatkan hidayah, bertakwa, dapat menjaga diri dari kemaksiatan, dan memiliki jiwa yang merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Hidupnya sudah selesai, penuh dengan kenikmatan. Jadi poin yang pertama, istihda, memohon hidayah kepada Allah sebagai salah satu cara kita mendapatkan hidayah, sudah kita tunaikan. Kemudian yang kedua, para jamaah rahimakumullah, di samping kita mohon, ya Allah berikanlah kami petunjuk kepada jalan yang lurus. Langkah kedua kalau kita ingin mendapatkan hidayah adalah dengan menelaah Al-Quran. Menelaah Al-Quran, bukan sekedar membaca, karena nanti beda antara membaca, menelaah. Kalau membaca ya sekedar membaca meskipun tidak paham artinya. Tapi kalau sudah menelaah, ini membaca dengan memahami artinya. Jadi langkah kedua ini bukan sekedar membaca, bukan berarti membaca tidak penting. Membaca itu amalan minimal kita terhadap Al-Quran. Bukan final, itu minimal. Ibadah kita terhadap Al-Quran itu dengan cara membacanya. Tapi bukan maksimal. Masih ada tahapan-tahapan berikutnya yang harus dilakukan terhadap Al-Quran. Di antaranya adalah al-ittila'. Ittila' ini yang menelaah kalau dalam bahasa kita. Jadi mutola'ah itu dari bahasa Arab. Telaah itu dari kata-kata mutola'ah. Al-ittila' itu artinya menelaah, memahami kandungan Al-Quran. Mengapa? Ya karena Al-Quran itu kitab petunjuk. Jadi kita ini mohon petunjuk kepada Allah. Dan Allah sudah memberikan petunjuk untuk menuntun hambanya hingga sampai ke dalam jannah itu dalam bentuk sudah tertulis. Petunjuk Allah itu sudah dalam bentuk tertulis, yaitu apa? Al-Quran. Tapi kalau Al-Quran yang merupakan petunjuk Allah ini tidak dipahami, ya tidak akan bisa menunjuki manusia, membimbingnya sampai ke surga. Orang dia tidak tahu. Sama kalau misalnya para jamaah mau bepergian ke sebuah tempat, sudah dikasih peta. Peta itu isinya petunjuk. Ini kota A, kita mau ke kota B, sudah ada petanya. Tapi petanya bukan bahasa yang kita pahami. Ada bahasanya, tertulis jelas sebetulnya. Bahasanya misalnya bahasa Cina atau bahasa Ibrani yang dipakai orang Israel itu. Atau yang mungkin bahasa Arab. Tapi kita tidak tahu bahasa Arab. Tertulis di situ ada Mahabbatul Kitor misalnya. Apa ini Mahabbatul Kitor? Kita bisa baca, tapi kita nggak tahu artinya. Kita nggak bisa memanfaatkan peta itu untuk bisa menyampaikan kita ketujuan yang kita inginkan, meskipun gambarnya jelas, tulisannya ada. Karena kita tidak paham. Ya Al-Quran itu ya begitu. Al-Quran itu mau dibuat mushaf yang besar, yang seperti di Palembang itu pakai kayu sebesar
berapa? Triplek mungkin itu kan, yang besar sekali. Membaca dari jauh sudah terbaca. Tapi bukan masalah besar atau kecilnya. Sebesar apapun tulisannya, kalau nggak paham, nggak ada gunanya. Tulisannya misalnya exit, besar itu. Tapi nggak tahu exit itu apa. Ya kan, exit itu kan keluar. Dia malah berhenti, karena nggak tahu. Ya dipanggilin orang. Nggak sampai-sampai tempat kita, karena kita nggak keluar-keluar. Padahal itu sudah ada. Tulisannya besar sekali. Masalahnya itu bukan ada atau tidak ada tulisan, tapi paham atau tidak paham. Maka kalau kita ingin bisa sampai ke surga dengan selamat, kita sudah mohon petunjuk kepada Allah. Allah sudah memberikan petunjuknya dalam bentuk Al-Quran. Maka langkah berikutnya mutola'ah, menelaah Al-Quran. Di surat Al-Isra ayat yang ke-9 Allah berfirman, Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Nah, itu sudah jelas. Sesungguhnya Al-Quran ini menunjukkan manusia kepada jalan yang lurus. Kita sudah minta ihdinas siratal mustaqim, Allah sudah beri. Ini loh siratal mustaqim yang kalian minta itu ini. Sudah Allah berikan kepada kita, ada 6.236 ayat. Tugas kita menelaah, memahami satu persatu buku petunjuk itu, supaya kita bisa sampai kepada tempat yang kita inginkan dengan selamat. Menelaah. Berarti para jamaah, memahami Al-Quran ini bukan sekedar penting, sangat penting. Sangat penting. Maka bacalah Al-Quran, bacalah terjemahannya, itu minimal. Baca terjemahnya, supaya kita paham ayat yang kita baca. Kalau nggak mau baca terjemahannya, boleh belajar bahasa Arab. Nah, sehingga ketika baca sudah langsung paham, karena sudah bahasa Arab. Oh, saya nggak mau baca terjemah, nggak apa-apa. Belajar bahasa Arabnya. Nah, nanti nggak usah terjemahkan kan. Begitu baca Bismillahirrahmanirrahim sudah paham. Bismillah dengan nama Allah Ar-Rahman yang Maha Pengasih, Ar-Rahim Maha Penyayang. Sudah. Ya tinggal silahkan pilih mana. Ya, kalau nggak bisa bahasa Arab, ya langkah minimal untuk memahami, baca terjemahan. Ya, baca terjemahan. Meskipun mungkin untuk bisa menghatamkan membaca 6.236 ayat ini perlu waktu yang lama, tidak masalah. Karena setiap ayat yang kita baca itu dapat pahala. Kalaupun sebetulnya para jamaah kita membaca Al-Quran dan memahami maknanya itu tidak berpahala, seandainya tidak berpahala, tapi karena ini menunjukkan jalan kita ke surga, ya tetap kita harus lakukan kan gitu. Apalagi ini membacanya berpahala, memahaminya apalagi. Kalau sampai sudah diberi pahala masih tidak mau, memang kita ini jangan-jangan gak mau ke surga. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran kabira. Ini poin yang kedua atau langkah yang kedua setelah kita memohon hidayah kepada Allah. Allah sudah turunkan hidayah dalam bentuk tertulis Al-Quran. Tugas kita adalah menelaahnya. Yang ketiga, kalau kita ingin dapat hidayah dari Allah, adalah ittiba'us sunnah, mengikuti sunnah atau tuntunan daripada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengikuti tuntunan Rasul SAW.
Karena as-sunnah itu hakikatnya adalah wahyu Allah juga. Dan as-sunnah itu berfungsi sebagai penjelas Al-Quran. Sehingga kalau ibarat peta tadi, ya, peta itu global, nah ini as-sunnah ini yang menzoom peta. Jadi sampai dengan as-sunnah itu gang-gang peta itu kelihatan, katakanlah begitu. Bukan hanya jalan utamanya saja, tapi sampai gang-gang kecil itu sampai kelihatan, menjelas daripada Al-Quran. Maka ketika seseorang sudah menelaah Al-Quran, tetap dia kalau ingin sempurna hidayah Allah datang kepada dirinya, dia harus menelaah atau mengikuti petunjuk daripada Nabi SAW. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, fa inna asdaqal hadisi kitabullah. Sebenar-benar ucapan itu adalah kitabullah, kalamullah, Al-Quran. Wa khairal hadyi, sebaik-baik petunjuk, wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, petunjuknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu as-sunnah. Kita diperintahkan oleh Allah wa aqimus shalah. Kalau kita tidak ittiba kepada sunnah, gimana kita mempraktekkan? Kita sudah tahu artinya itu, sudah paham. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Kalau engkau ingin masuk surga, dirikan sholat, tunaikan zakat. Wa atiullah, taatlah kepada Allah, la'allakum turhamun, engkau akan dapat rahmat, dapat surga. Tapi dalam Al-Quran tidak disebutkan bagaimana cara sholat. Jumlah rokaat saja tidak. Kemudian ya kalaupun disebut ada kata-kata ruku, kata-kata sujud ada. Tapi itu kan hanya bagian daripada sholat. Tapi kaifiyat sholat, tata cara sholat dari A sampai Z-nya tidak disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Padahal Allah perintahkan wa aqimus shalah. Maka kalau kita ingin dapat petunjuk untuk bagaimana terapan perintah sholat yang Allah amarkan kepada kita selaku hambanya, mau tidak mau kita harus ittiba kepada Nabi. Tanpa ittiba, kalaupun kita sholat bisa salah Pak sholatnya. Ya bagaimana? Tidak ada informasi tentang tata cara sholat, yang ada hanya perintah. Nanti orang pada inisiatif kan sholat. Ada yang sholatnya sehari sekali, 1 rakaat pula. Ada yang mungkin sudah sehari sekali nggak pakai rokaat, jadi cuma berdiri kayak sholat jenazah kan gitu. Kalau nggak ada petunjuk akhirnya kan nggak jelas memang. Maka ketika Allah sudah katakan wa aqimus shalah, datang penjelas dari Rasul bagaimana sholat itu dari takbiratul ihram sampai kepada salam. Maka kalau kita ingin mendapatkan hidayah, mau tidak mau kita harus ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang ketiga. Yang keempat, di samping kita ketika memohon agar mendapatkan hidayah dari Allah, kita harus menelaah Al-Quran, mengikuti petunjuk Nabi SAW. Yang tidak kalah pentingnya adalah kita meneladani petunjuk para salafus salih, orang-orang yang terdahulu yang salih. Karena Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan Bukhari telah bersabda, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang hidup di zamanku, yaitu para sahabat. Kemudian
zaman setelah mereka yaitu para tabi'in, kemudian zaman setelah mereka yaitu para tabi'ut tabi'in. Allah pun dalam Al-Quran di surat Al-Baqarah ayat 137 telah berfirman, fa in amanu bimisli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Fa in amanu, jika mereka beriman seperti kalian para sahabat beriman. Jadi imannya mereka mengikuti imannya para sahabat. Fa in amanu bimisli ma amantum bihi faqad ihtadaw, maka mereka telah mendapatkan petunjuk. Karena sahabat-sahabat ini memang generasi yang paling baik. Sampai-sampai Abdullah bin Mas'ud mengatakan, man minkum muta'assiyan. Dalam redaksi yang lain dikatakan, man minkum mustannan. Barang siapa yang ingin mengambil teladan, falyata'assa bi ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, maka hendaklah mengambil teladan dari para sahabat Nabi SAW. Mengapa? Fa innahum abarru hadhil ummati quluban. Karena sahabat itu adalah umat ini yang hatinya paling baik. Tidak ada generasi manusia di kolong langit ini yang hatinya lebih baik dibandingkan hatinya para sahabat. Abarru hadhil ummati quluban wa a'maquha ilman. Umat ini, sahabat, para sahabat adalah umat yang paling dalam ilmunya. Karena mereka menimba ilmu langsung dari sumber yang pertama yaitu Nabi SAW. Jadi ilmunya itu betul-betul murni, tidak terkontaminasi, tidak tercemari dengan pemahaman-pemahaman yang menyimpang, karena langsung dari sumber yang pertama. A'maqa ilman wa aqalluha takallufan. Generasi yang sedikit sekali bahasa basinya. Qaumun ikhtarahumullahu li suhbati nabi. Mereka, kata Ibnu Mas'ud, sebuah kaum, satu kaum yang Allah pilih untuk mendampingi nabinya, liiqamati dini, dalam rangka menegakkan agamanya. Fa'rifu lahum fadlahum, maka akuilah keutamaan mereka. Wattabi'u asarahum, nah ini, ikutilah jejak-jejak mereka. Fa innahum kanu alal hudal mustaqim, karena sungguh mereka itu, para sahabat, berada di atas hidayah yang lurus. Ini kesaksian Abdullah bin Mas'ud. Ya. Orangnya kecil Mas'ud itu. Tapi kata Rasul, Ibnu Mas'ud itu, ya, betisnya itu lebih besar daripada gunung Uhud di surga. Padahal gunung Uhud itu besarnya luar biasa. Ya, panjangnya saya 8 km, tingginya 1080 km mdpl. Ya. Lebarnya ada 1,5 kilo. Tapi betisnya Ibnu Mas'ud itu lebih besar daripada gunung. Orangnya kecil, tapi bobotnya itu luar biasa. Itu berpesan seperti itu, agar kita, generasi-generasi setelah mereka itu, berittiba kepada para sahabat. Bahkan ada riwayat daripada Nabi SAW, selain tentunya alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin mahdiyyin min ba'di tamassaku biha wa addu 'alaiha bin nawajiz. Hendaklah kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah para khulafa rasyidin al-mahdiyyin yang mendapatkan hidayah setelahku. Tamassaku biha, pegang erat-erat sunnah-sunnah mereka, wa'addu 'alaiha bin nawajiz, dan cengkeram dengan gigi-gigi geraham kalian. Artinya kita harus
berpegang teguh kepada tuntunan-tuntunan para sahabat yang mulia ini. Ada lagi riwayat Nabi bersabda, meskipun riwayat ini oleh sebagian ulama dikatakan sanadnya itu lemah, tapi banyak riwayat-riwayat tadi yang menguatkan tentang keutamaan para sahabat. Beliau mengatakan, ashabi kan nujum bi ayyihim iqtadaitum ihtadaitum. Itu kata Rasulullah SAW. Sahabat-sahabatku itu ibarat bintang-bintang. Bukan sekedar satu bintang. Nujum itu jamak. Jadi sahabat-sahabatku itu ibarat bintang-bintang. Apa fungsi bintang? Untuk mendapat arah. Jadi kalau yang di laut sedang berlayar untuk menentukan mana jalan pulang kita. Ya, kalau sudah di laut itu kan semuanya nggak kelihatan. Mana Sumatera, mana Jawa, mana tengah laut. Kalau nggak tahu arah, maunya pulang ke Lampung, sampainya malah ke Maluku. Ya, karena nggak tahu arah. Nah, itu ada ilmunya diantaranya itu dengan bintang itu. Jadi untuk memberikan petunjuk. Ashabi kan nujum, sahabat-sahabatku itu ibarat bintang-bintang. Bi ayyihim iqtadaitum, dengan siapapun kalian mengambil teladan, tadaitum, kalian akan dapat petunjuk. Ikut siapa saja, sahabat Nabi, kalian akan dapat petunjuk. Karena sahabat-sahabat juga profilnya macam-macam. Ada yang kaya, ada yang kaya sekali ada. Seperti siapa? Banyak juga yang kaya raya itu, seperti Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf kan. Abu Bakar ya kaya. Umar ya kaya juga sebetulnya. Tapi kalau simbol sahabat yang kaya yang paling nampak itu ya Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan. Sampai hari ini masih punya hotel. Utsman bin Affan itu baru diresmikan beberapa tahun yang lalu. Wakaf. Sampailah ketika dibuat tuh ada tulisan banner besar sekali. Hadal funduk, hotel ini wakaf min Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Wakafnya Utsman bin Affan. Hotel ada di kota Madinah yang sering dipakai sama travel Marco itu untuk jamaah umroh. Wakaf, Pak. Orang yang sudah meninggal 1400 tahun yang lalu, tapi hartanya itu masih terus mengalir. Nampaknya waktu Isya sudah tiba ya. Kita skorsing dulu untuk melaksanakan sholat. Nanti setelah sholat kita lanjutkan kembali bahasan kita. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Jamaah rahimakumullah, sampai tadi kita pada ittiba kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ashabi kan nujum, sahabat-sahabatku itu laksana bintang-bintang. Bi ayyihim iqtadaitum, dengan siapapun di antara mereka kalian mengambil teladan, ihtadaitum, maka kalian akan mendapatkan petunjuk. Sahabat itu jumlahnya lebih dari 100.000 orang. Ya tentu dengan jumlah yang sedemikian banyak itu tipologinya ya banyak. Maka sebetulnya apapun keadaan kita itu mesti ada sahabat-sahabat yang profilnya itu seperti keadaan kita. Sahabat yang kaya, kalau kita kaya misalnya, ya tirulah sahabat yang kaya bagaimana mereka menggunakan kekayaannya.
Ada sahabat-sahabat yang mungkin dari sisi kekayaan tidak kaya, tapi dia punya kelebihan di bidang yang lain, di bidang keilmuan, di bidang kekuatan tubuh. Seperti siapa? Ali bin Abi Thalib. Ali ini tergolong sahabat yang cukup miskin kalau dari sisi harta. Sampai-sampai ketika mau menikahi putri Rasul, siapa yang dinikahi sama Ali? Fatimah. Itu bingung mau memberikan mahar apa. Bingung bukan karena banyak pilihannya kan. Ada emas, ada perak, ada intan, berlian, bingung malah satu. Bukan itu. Tidak ada yang pantas untuk mahar. Saking tidak punya harta. Yang ada malah Rasul yang memberikan saran. Ketika kebingungan itu, kata Rasul, bukankah kamu punya baju besi? Tidak terpikir oleh Ali kalau maharnya berupa baju besi. Itu kan baju perang, yang pakai pun laki-laki, masa dikasihkan Fatimah? Memang suruh perang kan gitu. Jadi nggak berpikir. Tapi kan namanya mahar itu sesuatu yang punya harga, punya nilai. Ya akhirnya baju besi itulah, karena nggak ada. Masa mau maharnya panci kan? Kurang pantas sekali kan? Perkakas dapur kan? Ya kalau perkakas perang tadi ya agak punya nilai lah kan gitu ya. Itu. Tapi perhiasan gak ada. Bahkan sudah menikah, tetap secara finansial itu beliau kurangkan. Sampai akhirnya Fatimah itu harus membantu suaminya mencari nafkah dengan cara menumbuk biji-biji kurma untuk campuran makanan onta. Sampai tangannya itu kapalan saking seringnya memegang batu. Itu karena kekurangan. Tapi beliau punya kelebihan yang banyak. Satu kelebihannya tentang ilmu. Ilmunya luar biasa. Yang kedua kelebihannya tentang kepahlawanan. Beliau itu pendekar. Kalau perang tanding tidak pernah kalah. Jadi jawaranya sahabat itu ya Ali. Jadi kalau ada orang-orang yang profilnya itu jawara, ya ikut saja bagaimana Ali. Semua keadaan itu sahabat itu ada profilnya. Maka bi ayyihim ihtadaitum. Kepada siapapun kalian mengambil teladan, kalian akan dapat petunjuk. Itu kata Rasul SAW tentang sahabat. Juga dalam Al-Quran selain surat Al-Baqarah 135 ditegaskan Allah di surat Al-An'am ayat yang ke-90. Ulaikal ladzina hadahumullah fabihudahum muqtadih. Mereka itu para pendahulu yang saleh, para sahabat itu orang-orang yang telah Allah berikan petunjuk. Hadahumullah. Fabihudahum, dan dengan petunjuk mereka iqtadih, maka ambillah teladan. Iqtadih itu dari kata qudwah, ambillah teladan dari petunjuk-petunjuk Allah yang telah diberikan kepada mereka. Itu poin yang keempat, kiat untuk mendapatkan hidayah. Setelah kita minta kepada Allah, Allah sudah beri dalam bentuk Al-Quran, kita diperintahkan untuk menelaahnya. Disempurnakan dengan mengikuti petunjuk Nabi SAW. Lebih luas daripada itu, kita mengikuti petunjuk para sahabat dan generasi-generasi terbaik umat ini yang mulia. Kemudian yang berikutnya, agar kita mendapatkan hidayah adalah mengimani takdir dengan benar.
mengimani takdir dengan benar. Di surat At-Taghabun ayat yang ke-11, Allah berfirman, ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidak ada musibah yang menimpa kepada seseorang kecuali dengan izin Allah. Jadi setiap musibah yang menimpa siapapun, kita, kerabat kita, tetangga kita, guru kita, murid kita, sahabat kita, orang tua kita, ma asaba min musibatin illa biiznillah. Musibah itu terjadi dengan izin daripada Allah. Tidak ada musibah itu di luar kehendak Allah. Tidak ada musibah di luar skenario yang sudah Allah tetapkan. Semua sesuai dengan apa yang Allah sudah tetapkan, biiznillah. Wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Nah, siapa yang beriman kepada Allah, bahwa Allah lah yang memperjalankan semua keadaan yang ada di dunia ini, yahdi qalbah, Allah akan berikan hidayah kepada hatinya. Jadi jamaah rahimakumullah, orang yang paling bahagia itu sebetulnya orang yang beriman dengan takdir Allah. Itu mestinya kalau orang beriman kepada takdirnya itu benar, dia itu bahagia. Meskipun dia mendapatkan takdir yang buruk. Karena kan takdir itu ada yang khairihi wa syarri, an tu'mina bil qadari khairihi wa syarri. Beriman kepada takdir, baik yang takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Tapi sebetulnya para jamaah yang perlu kita pahami bahwa istilah takdir baik, takdir buruk ini, ya, takdir baik itu artinya takdir yang kita sukai, itu yang baik. Takdir buruk itu takdir yang kita umumnya tidak suka. Ya. Jadi yang buruk itu sebetulnya ya casingnya saja, tampilannya. Tapi bagi orang yang beriman, semua takdir itu sebetulnya baik. Tidak ada yang buruk. Yang buruk itu hanya karena sikap kita yang umumnya memang tidak suka. Ya, misalnya Ibnu Abbas itu menjelaskan, ya, takdir yang baik itu ya orang badannya sehat, uangnya banyak. Kalau nikah ya punya keturunan, punya anak, tubuhnya sempurna. Pokoknya yang umumnya disukai orang. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, kan gitu ya. Ketika beliau menjelaskan al khair tadi, dan ketika beliau menjelaskan asyar itu sesuatu yang tidak disukai. Marot misalnya, sakit. Nggak ada orang yang senang sakit. Ada yang senang sakit? Kalau ada, kita doakan supaya dia sakit kan? Oh senang kan? Kita doakan supaya dia, saya senang sakit. Sudah, kita doakan sama-sama supaya si fulan tadi diberi penyakit kan gitu. Nggak ada. Yang ada itu orang yang sakit ingin sembuh kan gitu, ingin sehat. Sampai kalau orang sakit itu ingin sehat sampai dia berani mengorbankan semuanya dari hartanya itu untuk menebus kesehatannya, karena ingin sehat. Jadi sakit itu termasuk takdir yang buruk, maksudnya tidak disukai. Tapi sebetulnya sakit itu ya hakikatnya baik. Oh, bagi orang beriman itu nggak ada yang tidak baik. Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair. Nah itu hadisnya sahih riwayat Muslim. Sungguh menakjubkan urusan atau perkaranya orang beriman. Mengapa? Bagi orang beriman semua keadaannya itu baik, gak ada yang buruk. In asabathu sarra syakara fakana khairan lahu. Kalau dia mendapatkan sesuatu yang menyenangkan, tadi punya uang banyak, badannya sehat,
syakara, dia bersyukur, ini baik baginya. Wa in asabathu dharra, nah kalau dia mendapatkan musibah, sesuatu yang tidak disukai, sakit, kehilangan harta, ya, dagangannya nggak laku, dicuri atau ditipu orang, badannya cacat misalnya, sabar. Dengan keadaan ini sabar, wa kana khairan, itu kata Rasul itu baik. Jadi musibah itu baik. Maka takdir buruk itu sebetulnya maksud takdir yang tidak disukai oleh jiwa manusia. Tapi di balik takdir buruk itu ada kebaikan. Karena sakit itu bagi orang yang beriman fungsinya dua. Satu, sebagai penghapus dosa. Itu fungsi minimalnya. Andai kata dosanya sudah dihapus tapi sakitnya belum Allah sembuhkan, sakitnya itu fungsinya beralih kepada yang kedua. Raf'ud darajat, meninggikan derajatnya. Sehingga Rasul pernah bersabda, ada hamba-hamba Allah yang sebetulnya Allah sudah menetapkan dalam takdir dia itu akan ditempatkan di surga yang levelnya tinggi. Itu takdirnya. Katakanlah kalau surga itu ada 100 tingkat. Meskipun juga ada yang memahami surga itu tingkatannya tidak 100. Tapi sebanyak jumlah ayat dalam Al-Quran. Karena kan diperintahkan nanti dari kiamat, Iqra. Yuqalu li sahbil Quran, bagi orang yang senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran akan diperintahkan bacalah, warattil, bacalah dengan tartil, dan wartaqi, teruslah engkau naik ke tingkat-tingkat yang lebih tinggi. Fa inna manzilataka, karena kedudukanmu di surga terletak pada ayat terakhir yang engkau baca. Oh, berarti ayat ada 6.236, berarti tingkatan surga ada 6.236 kan. Jadi ada yang memahami seperti itu, ada yang memahami hadis Muslim, inna fil jannati mi'ata darajah, surga itu ada 100 tingkat. Ala kulli hal, kita ilustrasikan, Allah takdirkan si A itu ditempatkan di surga tingkat 50. Tapi kata Rasul, lam yablugh amaluhu, amalnya yang dia lakukan seumur hidupnya itu setelah dihitung tidak sampai untuk menyampaikan ke surga 50 tadi, hanya sampai tingkat 25. Dikumpul-kumpul semua amalnya sampai 25. Padahal takdirnya itu surga tingkat 50. Maka kata Nabi, Allah timpakan bala, ujian kepada hamba itu. Nah, ketika Allah timpakan ujian, nah ujian itu fungsinya tadi, awalnya pelebur dosa, ketika dosa sudah terlebur habis, maka fungsinya adalah untuk meninggikan derajat. Jadi tingkat surga tingkat 25 sampai 50-nya itu didapat bukan dari qiraatul Qur'annya, bukan dari salatnya, bukan dari infak dan sedekahnya, tapi dari sikap sabarnya, ridhonya, dan syukurnya atas musibah yang menimpa dirinya. Itu yang menaikkan ke level yang ke-50. Maka kalau itu di antara hikmah musibah, maka orang yang dapat musibah mestinya bahagia. Karena apapun fungsinya, pelebur dosa yang mestinya dia bahagia, senang masa dosanya dihapuskan, sedih. Dosa kita dihapus kok sedih? Mesti senang kan gitu. Mesti bahagia. Apalagi dengan musibah, derajat surga ditinggikan. Nggak ada alasan kita bersedih kan gitu.
Maka sebetulnya tidak ada takdir yang buruk dalam artian yang akan membawa kepada kebinasaan bagi seorang mukmin. Tidak ada. Takdir buruk itu takdir yang tidak disukai, tapi di dalamnya ada kebaikan-kebaikan yang akan didapatkan oleh orang yang beriman tadi. Jadi ketika seseorang memahami takdir dengan baik, Allah wa may yu'min billah yahdi qalbahu. Allah akan berikan hidayah pada hatinya. Kemudian yang keenam, ada 7 poinnya. Keenam, kiat kita untuk menggapai hidayah dari Allah adalah dengan bermujahadah, bersungguh-sungguh bermujahadah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bersungguh-sungguh. Ya, jangankan untuk urusan akhirat, urusan dunia saja kalau kita tidak sungguh-sungguh nggak dapat. Ya. Ada pembagian sembako, nggak mau antri, nggak mau panas-panasan, nggak dapat. Ya, kecuali kalau misalnya ada kuponnya yang mungkin ada waktunya. Tapi kalau siapa yang mau mendekat dapat. Kalau kita nggak mau dekat, nggak mau sungguh-sungguh, nggak mau kepanasan, nggak mau desak-desakan, nggak dapat. Untuk dunia aja kalau kita malas nggak dapat. Kerja ya begitu. Ada pemulung tapi nggak mau mulung, ya nggak dapat apa-apa, Bang. Padahal pemulung itu dapatnya dari mencari bekas air mineral atau besi atau apa, satu persatu diambil. Kalau nggak mau mengambil, ya nggak dapat apa-apa. Ada dunia saja itu perlu mujahadah untuk menggapainya. Kalau kita saksikan orang-orang non-muslim itu kaya-kaya, wah mereka yang mujahadah, bukan malas. Jadi kalau masalah dunia itu Allah sudah berfirman, kullan numiddu, kata Allah. Semuanya masing-masing, orang kafir, orang mukmin, orang zolim, orang taat, orang munafik, orang fasik, orang apa saja, manusia semuanya, kullun numiddu. Kami beri, kata Allah. Haula wa haula, kafir atau muslim, kalau masalah dunia tinggal siapa yang mencari, kami udah beri. Orang muslim kalau malas ya nggak dapat. Maunya kita itu kerjanya sedikit, dapatnya banyak kayak orang kafir. Orang kafir itu kerjanya banyak, ibadahnya nggak ada malahan kan gitu. Dapatnya banyak ya wajar kan gitu. Jadi kalau mau dunia ya kita harus sungguh-sungguh. Itu juga. Apalagi akhirat. Apalagi ini hidayah yang menghantarkan kita ke surga, harus dijemput dengan kesungguhan. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Surat apa itu? Al-Ankabut ya, ayat yang terakhir, ayat yang ke-69. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, jahadu fina, bersungguh-sungguh. Lanahdiyannahum, sungguh kami benar-benar, ini menggunakan lamut taukid ditambah nun taukid as-sakilah pakai tasydid. Lanahdiyannahum, bukan sabilana tapi subulana, jalan-jalan kami. Ya. Jadi siapa yang sungguh-sungguh, jalan-jalan Allah itu akan Allah buka sesuai dengan tingkat kesungguhan. Semakin sungguh-sungguh, semakin banyak jalan-jalan itu akan Allah buka sehingga memudahkan dia itu masuk ke dalam surga dari banyak jalan yang bisa dia lakukan. Jadi mujahadah ini sangat penting. Apalagi kita ini ada tuntutan beramal. Ya, amal itu harus dikerjakan dengan sungguh-sungguh.
Orang yang malas beramal itu hanyalah orang-orang munafik. Idza qamu ila sholati qamu kusala. Orang munafik itu kalau sholat dia, tapi kata Allah malas. Infak dia, tapi ria. Zikir dia, tapi sedikit. Gak maksimal ibadahnya. Ya kalau tidak maksimal, dia tidak akan dapat kebaikan. Maka kalau kita ingin mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, jalannya kita harus bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mujahadah. Yang terakhir adalah bertaubat. Jadi kalau kita ingin dapat hidayah itu, langkah yang tidak boleh kita tinggalkan itu taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di surat Asy-Syura Allah taala berfirman ayat yang ke-13. Allahu yajtabi ilaihi may yasha wa yahdi ilaihi may yunib. Jadi Allah akan memberikan hidayah, yahdi ilaihi kepadanya. Kepada siapa? May yunib, orang-orang yang melakukan inabah. Anaba yunibu itu sama dengan taba yatubu, taubat. Orang-orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang bertaubat. Jadi ketika seseorang melazimi taubat, maka itu akan menghantarkan dia mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak dia bertaubat, semakin terbuka pintu-pintu petunjuk bagi dirinya, dan sebaliknya. Ketika seseorang tidak bertaubat, malah sebaliknya. Kalau tidak bertobat berarti dosanya bertambah. Kalau dosa bertambah, hati itu akan tertutup. Kalau hati sudah tertutup, jangankan tertutup hati, kalau sakit saja menjadi penghalang seseorang itu untuk beribadah dengan baik. Bagaimana kalau hati tertutup dan menjadi mati? Orang tidak akan bisa beribadah lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka melazimi taubat ini sangat penting, sampai-sampai Nabi SAW itu berkata dalam hadis riwayat Imam Muslim, ayuhan nas istaghfir rabbakum wa tubu ilaihi fa inni astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi mi'ata marrah. Wahai sekalian manusia, beristighfarlah kalian kepada Allah dan bertaubatlah kepadanya. Sungguh aku dalam sehari beristighfar dan bertobat kepadanya sebanyak 100 kali. Nabi, orang yang dosanya sudah diampuni, istighfarnya masih 100 kali. Kita yang dosanya dipastikan banyak, kadang-kadang istighfar kita lebih sedikit dibandingkan istighfarnya Rasul. Jangan-jangan bukan kadang-kadang, faktanya istighfar kita memang sedikit. 3 kali 5, 15. Setelah setiap surat 3 astagfirullah, 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 sudah. Allahumma antas salam. Ya kalau cuma itu berarti sehari kita cuma 15. Rasul 100 kali. Padahal dosanya sudah diampuni. Logikanya mestinya ketika kita sudah dipastikan oleh Nabi, kullu bani Adam khata, setiap anak Adam punya banyak dosa, istighfar kita mestinya lebih banyak. Maka mari kita perbanyak istighfar dalam waktu-waktu yang kita miliki. Kapan saja, Bapak nanti pulang dari sini ke rumah sambil jalan istighfarlah. Sampai rumah sebelum tidur istighfarlah. Bangun tidur nanti istighfarlah. Pergi ke kantor, pergi ke pasar, pergi kemana. Seandainya kita tidak menggunakan waktu khusus duduk di masjid untuk beristighfar,
tapi kita memanfaatkan momen-momen kita ketika beraktivitas itu sambil istighfar, itu sudah cukup. Apalagi kalau kita mengkhususkan, saya ingin khusus duduk dari jam 3 sampai subuh istighfar, itu baik sekali. Wal mustaghfirina bil ashar, ciri-ciri orang yang bertakwa dan amalan yang dilazimi para sahabat. Tadi kita kan diperintahkan untuk mengikuti sahabat. Sahabat itu karakter mereka wal mustaghfirina bil ashar. Generasi yang senantiasa menggunakan momentum sahurnya itu untuk banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah a'lam bishawab. Demikian para jamaah 7 poin yang mudah-mudahan dapat membantu kita untuk bisa menjadi wasilah permohonan kita itu diijabahi oleh Allah, yaitu hidayah. Jadi kita sudah mohon kepada Allah dapat hidayah, dan Allah sudah memberikan cara supaya kita bisa mendapatkan hidayah yang menghantarkan kita ke surga melalui poin kedua sampai poin yang ke-7 yang kita sampaikan. Semoga bisa dipahami, dan sebelum waktu saya kembalikan kepada pembawa acara, mungkin kalau ada yang bertanya saya persilahkan. Ya, afdal. bisa berbahasa Arab juga mungkin ya, mungkin juga betul dia mampu mentelaah dengan baik, menyerap dengan baik kandungan dari Quran dan Sunnah dari hadis tersebut. Maka ada dari beberapa ustaz atau kelompok yang menyampaikan adanya kita perlu bernasihat baik dalam hal fikih, dalam hal ibadah ataupun dalam hal akidah. Pandangan ustaz bagaimana terkait dengan anjuran bernasihat dalam ibadah dan akidah ataupun akidah? Ya. Baik, jadi yang paling mendasar adalah ketika kita ingin mempraktekkan bagaimana menelaah Al-Quran. Memang idealnya itu kita punya guru, ada guru. Belajar Al-Quran itu ada gurunya. Dan itu sebetulnya sunnah turun-temurun. Ya dari dulu, ya dari zaman Rasul punya murid sahabat, sahabat punya murid tabi'in, tabi'in punya murid tabi'ut tabi'in, dan seterusnya. Ya. Maka ada istilah sanad. Nah, sekarang ini kan lagi tren belajar sebuah disiplin ilmu atau sebuah buku bersanad. Jadi dari guru ini memang mendapatkan ilmu itu dari gurunya sampai bersambung ke penulis buku itu. Kalau Imam Bukhari ya sampai bersambung ke sanadnya ke Imam Bukhari. Sahih Bukhari itu ada itu. Ya kalau di Timur Tengah itu banyak seperti itu. Tapi di Indonesia pun juga sudah banyak. Ya, orang yang belajar Sahih Bukhari yang ustadznya itu dia punya sanad yang bersambung kepada Imam Al-Bukhari. Ya. Meskipun tetap yang namanya pemahaman itu juga sifatnya subjektif, gitu. Jadi tidak otomatis kalau berguru dengan seorang guru yang bersanad ilmunya pasti lebih benar dibandingkan guru yang lain yang tidak bersanad. Jadi nggak ada jaminan
kalau bersatu pasti benarnya, karena ya ilmu itu kan subjektif, tergantung bagaimana dia memahami, dan kadang-kadang juga murid banyak berbeda dengan guru kan gitu ya. Sehingga apa yang dikatakan guru kita itu belum tentu itu yang dikatakan gurunya guru kita kan gitu. Ya kayak Imam Ahmad belajar dengan Imam Syafi'i, tapi tidak semua pendapat Imam Syafi'i beliau pakai kan gitu. Akhirnya beliau punya madhab sendiri kan, Ahmad, madhab Hambali kan gitu. Jadi artinya kalau kita memang tidak bisa menelaah sendiri, memang idealnya telaah Al-Quran itu langsung dengan guru. Meskipun memang ini akan memerlukan waktu yang sangat panjang. Ya kan ngaji, namanya ngaji. Satu pertemuan, satu ayat berarti khatam itu perlu 6.236 pertemuan. Kalau pertemuannya satu ayat satu hari ya perlu 6.000 hari. 6.000 hari itu berapa tahun? 20 tahun. Hampir 20 tahun kan. Setahun 360 hari. Ya. Setahun itu belajar baru surat Al-Baqarah 286 ya ditambah 100 ayat kurang sedikit dari surat Ali Imran kan. Itu dengan satu hari satu ayat. Pada yang namanya taklim itu kadang-kadang seminggu sekali. Ada yang tafsir sebulan sekali karena materinya banyak. Minggu pertama akidah, minggu ini hadis, tafsirnya cuma sekali. Nah kalau sekali sebulan yang dipelajari satu ayat, berapa umur kita belum, nggak cukup itu, kita sudah meninggalkan, kita belum belajar. Tapi ala kulli hal, ikhtiar untuk memahami ini tetap harus dilakukan sesuai dengan kemampuan. Ikhtiar, apakah dengan membaca terjemah atau dengan menghadiri majelis-majelis ilmu. Kemudian terkait dengan madhab, apakah harus bermadhab? Ya tentu tidak harus. Justru kalau bermadhab ini membuat seseorang fanatik dengan madhabnya dan tidak mau menerima madhab lain, padahal bisa jadi dalil yang lebih kuat itu ada pada madhab yang lain, akhirnya kan dia menjadi ibadah bukan dibangun di atas dalil, tapi di atas perkataan manusia. Padahal ketika di zaman sahabat, ya, Abdullah bin Abbas itu ketika ditanya apa bentuk ibadah haji yang paling afdal, karena ada 3 itu, 1 qiron, 2 tamattu, yang ketiga ifrad. Ya, ditanya. Rasul SAW menjelaskan bahwa haji yang paling baik itu adalah tamattu. Jadi berangkat umrah dulu, baru kemudian nanti pada saatnya adalah haji. Orang-orang yang ditanya ini mengatakan, kata Umar, kata Abu Bakar yang baik itu ifrad. Dijelaskan oleh Ibnu Abbas bahwa yang paling baik itu tamattu. Enggak, yang paling baik itu ifrad, kata Abu Bakar. Jadi enggak ketemu kan gitu. Akhirnya kata Ibnu Abbas, yushiku an yanzila alaikum hijaratun minas sama. Aku khawatir Allah akan turunkan hujan batu atas kalian ini dari langit. Karena aku katakan Rasul berkata demikian, kalian bandingkan dengan perkataan Abu Bakar dan Umar. Artinya ketika sudah ada hadis, pendapat yang lain itu harus ditinggalkan. Itu prinsipnya kan gitu. Makanya Imam Syafi'i sendiri begitu. Idza sahhal hadis bahwa madhabi. Kalau ada hadis yang sahih, itulah madhab saya.
idza kana qauli yukhalifu qaula Rasulillah fadridu qauli abral haid. Kalau ada ucapanku yang menyelisihi ucapan Rasul, ambil ucapan Rasul, buang jauh-jauh pendapatku. Jadi bermazhab boleh, tapi fanatik terhadap mazhab tidak boleh. Jadi pokoknya saya harus pakemnya mazhab Hanafi, semuanya. Saya Syafi'i, semuanya. Nah, ini yang tidak boleh. Bermazhab silahkan, tapi ketika misalnya ada 1-2 masalah, kita tahu pendapat mazhab yang lain itu lebih kuat, maka ambil yang lebih kuat. Nah, gitu. Jadi jangan kemudian meskipun kita secara keilmuan ini, saya secara ilmu sebetulnya lebih mutmain dengan pendapatnya Imam Abu Hanifah dalam hal ini misalnya, tapi ini menyelisihi mazhab Syafi'i. Ya tinggalkan dalam kasus itu mazhab Syafi'i, ikuti pendapat yang lebih kuat. Kalau memang ternyata kita punya kemampuan untuk bisa menilai pendapat itu lebih kuat karena ada sesuai dengan dalil dan lain sebagainya. Kalau memang tidak ada kemampuan, silakan ikuti mazhab. Tapi kalau ada kemampuan, kita diberikan ilmu, ya, bisa mengetahui ini hadis yang dipakai lemah menurut kebanyakan ulama, ini hadis yang dipakai ulama fulan itu justru disesuaikan oleh sebagian besar ulama, berarti ini yang lebih kuat. Ambil yang lebih kuat. Dalam masalah yang lain misalnya, silakan mengikuti mazhabnya. Jadi dia bermazhab tidak masalah. Yang tidak boleh itu fanatik buta dengan mazhab. Pokoknya kalau tidak mazhab A, tidak. Ya, karena faktanya juga nanti ada amalan-amalan yang harus berbeda mazhab dengan yang diyakini oleh umumnya umat Islam ini, mazhab Syafi'i. Misalnya, mazhab Syafi'i itu kalau laki-laki dan wanita bersentuhan batal, Pak. Suami istri bersentuhan setelah wudu batal, wudunya batal. Itu menurut Syafi'i loh. Mazhab Syafi'i batal itu. Lah kalau itu dipraktekkan ketika tawaf, nggak akan pernah selesai tawaf itu, Pak. Nah, tawaf itu malah istri harus pegangan suami, kalau nggak hilang, Pak. Ada gitu kan? Hilang itu istri rombongan itu kan. Harus pegangan. Sementara syarat sahnya tawaf itu harus wudu. Gimana mempraktekannya itu kan? Pindah mazhab semua itu kan gitu kan. Jadi seperti itu. Jadi tidak boleh fanatik dengan mazhab. Jadi ada kalanya sebetulnya banyaknya mazhab ini ya untuk memberikan banyak pilihan. Sehingga kita tidak kaku dalam mengamalkan Islam ya. Wallahu a'lam. Baik, mungkin demikian ya para jamaah rahimakumullah apa yang kita bahas. Waktu sudah jam 8 lewat 13-14 menit ya. Mudah-mudahan satu pertanyaan bisa mewakili pertanyaan-pertanyaan yang lain, dan intinya kembali kepada apa yang kita bahas ya. Hidayah sesuatu yang sangat penting dan kita sudah memohonnya, tapi permohonan kita harus diimbangi dengan langkah-langkah sehingga betul-betul Allah itu akan konkret memberikannya kepada kita yang dapat menghantarkan kita kepada surga dengan penuh keselamatan. Wallahu a'lam bishawab. Waktu saya kembalikan pada pembawa acara. Billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. هبت كالريح 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 قوية جبت كالنار 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 وضية